Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa berjumpa kembali Tuhan dalam ibadah singkat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami juga belajar mengerti firman Tuhan, dan firman-Mu boleh menjawab kebutuhan kami, dan iman kami semakin didewasakan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya firman-Mu juga akan bagi hamba secara pribadi, bahkan bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang teruji. Kita akan bersama-sama belajar ada apa di balik judul firman Tuhan ini. Apakah kita memiliki iman yang cukup besar, iman yang cukup kuat untuk dapat menghadapi segala tantangan, rintangan, pergumulan masalah hidup kita? Ini adalah sebuah pertanyaan pertama buat kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Lebih lagi, apakah iman saya dan saudara cukup hari-hari ini untuk membuat kita menjadi lebih daripada seorang pemenang, kuat menghadapi setiap rintangan? Mari coba kita lihat bersama-sama dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. So artinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau boleh saya gambarkan, iman itu seperti sebuah pondasi, dasar daripada sebuah bangunan. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang kita belum melihat sesuatu, apa yang kita harapkan itu didapatkan. Namun pada akhirnya imanlah yang akan menuntun kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Amin. Apa yang kita harapkan hari-hari ini? Mungkin buat keluarga kita, buat pekerjaan, pelayanan, bahkan buat orang-orang yang kita kasih, apa yang kita harapkan? Kalau kita sampai hari ini masih bisa berharap, saya percaya iman itu tidak akan hilang daripada kita. Celakanya, ketika kita tidak lagi memiliki sebuah pengharapan, tidak memiliki lagi iman untuk membuat kita menjadi lebih daripada seorang pemenang menghadapi setiap pergumulan, tantangan hidup. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat, belajar daripada seseorang yang memiliki iman yang cukup kuat, iman yang cukup besar menghadapi tantangan hidupnya. Perikopnya mengatakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Namun yang menjadi fokus konsentrasi kita adalah di dalam kalimat daripada
Yesus sendiri. Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Tuhan Yesus memberikan pujian atas kualitas iman seseorang. Dan saya menemukan pujian itu diberikan kepada dua pribadi. Yang pertama kepada perwira ini yang memiliki hamba yang sedang sakit. Lalu yang kedua kepada perempuan Kanaan yang percaya. Dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28, bahkan dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Di situ dikatakan, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saya percaya kenapa Yesus memberikan pujian kepada perwira dan kepada perempuan Kanaan ini. Karena mereka memiliki iman di atas rata-rata. Doa saya, kalau kitab itu ditulis kembali, maka nama saya dan saudara ada di dalam kitab tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki iman di atas rata-rata. Coba kita lihat bersama-sama bahwa siapakah perwira itu? Perwira ini adalah seorang perwira Roma yang ditugaskan untuk memimpin 100 prajurit. Perwira ini adalah kelompok centurion yang termasuk dalam kelompok tentara yang sangat penting dalam angkatan perang Roma. Kelompok centurion itu adalah tulang punggung sekaligus pasukan elit tentara Roma. Pasukan elit tentara Roma, ya. Dan di sini ada beberapa centurion yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Dan umumnya mereka menunjukkan kualitas kepribadian yang sangat baik karena melalui proses seleksi yang sangat ketat. Karena itu, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari perwira ini. Yang pertama, perwira ini memiliki iman yang disertai dengan belas kasihan. Dalam ayat 5 sampai dengan 6 katakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Perwira ini sungguh memiliki belas kasihan terhadap orang yang bekerja dengan dirinya. Di sini kita bisa belajar bahwa kesuksesan yang dimiliki oleh perwira ini tidak membuat dia lupa akan sesamanya. Tidak membuat dia akhirnya tidak peduli terhadap orang-orang yang bekerja atas dirinya. Ingat baik-baik bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Kita sudah mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Sejatinya kita pun bisa menyalurkan belas kasihan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10 katakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Coba lihat, kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Kita yang dahulu bukan umat Allah, namun sekarang sudah menjadi umat Allah. Umat yang hidup karena belas kasihan daripada Tuhan. Mari bersama-sama dalam hidup kita harus memiliki belas kasihan. Seperti Allah sudah menaruh belas kasihan kepada hidupku dan hidupmu. Kita pun harus menaruh belas kasihan terhadap orang-orang sekitar kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kolose 3 ayat 12 katakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Belas kasihan harus dikenakan. Belas kasihan harus diupayakan, harus diusahakan. Ini yang pertama, perwira ini memiliki iman yang disertai dengan belas kasihan. Yang kedua, perwira ini memiliki iman yang disertai dengan kerendahan hati. Dalam ayat 8 katakan, "Tetapi jawab perwira itu kepada dia, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.'" Perwira ini sungguh mengetahui
bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus datang ke rumahnya. Saya percaya pasti perwira ini memiliki fasilitas hidup yang cukup mapan, memiliki rumah yang cukup baik. Nyatanya dia melihat bukan dari fasilitas yang dia miliki maka Yesus dapat layak datang ke rumahnya. Bukan. Tapi dia menyadari dirinya. Dia melihat dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kesempatan menerima Yesus datang ke rumahnya. Filipi pasal 2 ayat 3 katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini namanya rendah hati. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati, dia tidak self-centris, artinya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dia cari adalah kepentingan sesamanya, kepentingan orang banyak. Dengan penuh kerendahan hati, perwira ini memberitahukanlah kepada Yesus bahwa dia tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa perwira ini juga sungguh peduli terhadap hambanya yang sedang sakit. Ini adalah bukti buah daripada kerendahan hati. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita hari-hari ini memiliki kerendahan hati? Atau sebaliknya kita merasa bahwa kita layak untuk dilayani, kita layak untuk dihargai, kita layak untuk dipuji, kita layak untuk dipromosikan dalam sebuah pekerjaan, kita layak mendapatkan sebuah pelayanan karena saya punya talenta, punya karunia lebih daripada orang lain. Hari ini kita mau sungguh-sungguh belajar. Milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Yang ketiga, perwira ini memiliki iman yang disertai dengan sebuah ketaatan. Ayat 9 katakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Di sini, perwira ini sedang memberikan sebuah jaminan kepada Yesus bahwa dia punya bawahan. Bahwa dia akan melakukan apa yang diperintahkannya. Demikian juga dirinya. Dia memiliki atasan. Ketika atasannya memberikan perintah, maka dia pun akan melakukannya. Dia punya sebuah karakter yang sangat baik. Dia tunduk taat kepada yang namanya otoritas. So artinya bicara tentang sebuah ketaatan, bicara tentang sebuah penundukan diri terhadap sumber otoritas. Siapa sumber otoritas utama dalam hidup kita? Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa dirinya sebagai anak-anak Allah, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di sorga. Harus taat. Bukankah ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa iman tanpa sebuah perbuatan adalah mati? Apakah iman kita boleh bertumbuh? Iman kita dapat bertumbuh ketika kita sungguh-sungguh belajar untuk hidup taat dengan apa yang Tuhan katakan. Lukas 17 ayat 5 sampai dengan 6 katakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau hari-hari ini kita saat ini memiliki satu keraguan-raguan, kita mungkin berkata, saya imannya kurang Pak, saya sekarang tidak cukup kuat imannya, saya perlu Tuhan kuatkan saya perlu Tuhan tambahkan iman saya. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan iman kepada kita. Lewat apa? Firman-Nya. Ya, firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau iman kita mau bertumbuh, baca firman, dengar firman, lakukan firman. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kita dengar bersama-sama bukan hanya menjadi sebuah knowledge, pengetahuan buat kita, tapi mulai menolong kita, mulai melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Iman akan diuji. Dan iman yang tahan uji, iman yang teruji akan menghasilkan buah yang cukup matang. Amin. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami butuh iman. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Kuatkanlah iman kami Tuhan. Kami percaya kami tidak bisa hidup lepas daripada firman Tuhan. Karena firman mulai yang akan menolong kami untuk bertumbuhnya iman kami. Kami minta Tuhan tolong kami. Bela kami Tuhan. Siapapun kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan bela kami. Biarlah
di akhir hamba menyampaikan firman Tuhan hari ini, hamba mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu dalam segala pergumulan tantangan hidup mereka, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak. Oh Tuhan, bahkan dosa-dosa mungkin yang berulang kali kami jatuh bangun untuk kami bangkit Tuhan. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah setia sampai akhir mengikuti firman Tuhan hari ini. Doa saya Tuhan Yesus menolong menyertai kita sepanjang minggu yang akan kita lalui. Haleluya. Amin.